Nah, kalian penasaran dan bertanya-tanya nggak sih siapa sebenarnya sosok misterius yang wajahnya mirip Akagami-san? Nah, dalam chapter One Piece spoilernya ya 1137 itu, semua rasa penasaran akhirnya terjawab. Ya, Saint V Garland Shamrock. Ini bikin gempar sih. Pemimpin baru kesatria suci akhirnya muncul, ngebawa nama V Garland Shamrock tuh dengan misi besar yang bisa mengubah masa depan Elbaf. Di video ini kita akan ngebahas bagaimana jalannya yang terjadi di chapter 1137 dalam Shamrock tersebut intinya ya, dan juga penambahan informasi teori tentang saudara Sang yang diduga pula penjaga Road Poneglyph terakhir itu. Bagaimana ceritanya? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Nah, namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Chapter 1137 ini spoilernya akhirnya sudah tahu ya bahwa seseorang yang menemani saudara Sang itu adalah Gunko kan, orang yang mirip dengan Sang sendiri namanya, dan saudaranya itu bernama V Garland Shamrock. Mengejutkan gak tuh? Namanya keren banget. Kita diajak ke dunia bawah di mana Gunko sedang menyerang Loki tuh. Dia punya kekuatan buaya iblis bernama panah-panah atau arrow nomi ya. Buaya ini memungkinkan dia mengubah perban jadi senjata panah yang mematikan. Tapi akhirnya bagian yang kita tunggu-tunggu muncul di sini adalah sosok yang mirip Akagami. Ternyata dia adalah V Garland Shamrock nakama. Dia adalah putra dari V Garland Garling dan pemimpin terbaru dari Kesatria Suci. Penampilannya memang mengingatkan kita pada Sang sendiri ya, tapi tanpa bekas luka di wajahnya dan rambutnya lebih panjang. Kita suka banget twist yang seperti ini. Misteri lama terpecahkan dan memunculkan plot twist yang baru lagi. Shamrock dan Gunko itu memang punya misi besar tersendiri ya, memaksa Loki bergabung dengan Kesatria Suci atau menjadi seorang Tenryubito supaya Elbaf bisa bersekutu dengan pemerintahan dunia kan. Jadi jelas banget mereka itu nggak main-main di sini. Bahkan ya nakama, untuk melengkapi cerita ini ada sebuah kabar kala itu, benarkah saudara Sang itu terlibat dalam Road Poneglyph terakhir? Kita akan fokuskan di sini pembahasannya untuk teori pria dengan tanda luka bakar tersebut. Mungkin salah satu teorinya itu adalah saudara Sang sendiri. Bisa aja kan plot twistnya seperti itu. Nah, kita tahu ya nakama, dalam arc Elbaf yang sangat dinanti-nantikan kelanjutannya itu, Luffy dan kru topi jeramnya itu memang berhadapan dengan tantangan terbesar mereka, yaitu merebut Poneglyph terakhir yang dipegang oleh sosok misterius yang dikenal sebagai saudara Sang, yang dianggap sebagai pria dengan tanda luka bakar. Ingat disclaimer jika orang tersebut adalah sosok Akagami yang memilikinya. Konflik ini bukanlah sekedar perebutan artefak kuno biasa nih, itu adalah pertarungan untuk masa depan mereka, para bajak laut dan Yonko sendiri, untuk mengungkapkan lebih lanjut kebenaran di balik One Piece itu. Dengan God Knight sebagai antagonis utama, siap langkah menuju Poneglyph keempat itu dipenuhi dengan bahaya dan intrik yang luar biasa. Siapa sih sebenarnya saudara Akagami itu? Kenapa Poneglyph itu begitu penting? Karena memang ada sebuah kisah yang mengungkapkan rahasia besar nakama tentang Poneglyph terakhir itu. Kisah ini berputar di sekitar seorang karakter yang sangat menarik, saudara Akagami ya, yang ditebak-tebak itu yang dikenal sebagai pria dengan tanda luka bakar. Orang yang ditandai dengan tanda api tersebut dan Goresa. Dalam perjalanan menuju Elbaf, konflik utama yang akan dihadapi oleh Luffy dan kru topi jerami adalah untuk merebut Poneglyph keempat yang sangat berharga. Tetapi disclaimer ya, sebenarnya di awal selain seorang yang mirip dengan Sang tersebut, sosok seperti Shiki dan juga Scooper Gaban selalu dikait-kaitkan dengan pria dengan tanda luka bakar loh. Tapi di sini asumsi teori sekarang adalah saudara Sang ya. Sejak awal kita sudah merasakan ketegangan yang menggelora di sana. Elbaf bukan sekedar pulau biasa, itu adalah tempat di mana para raksasa tinggal pula. Disinilah semua benang cerita mulai terjalin. Para pembaca mungkin sudah mendengar desas-desus tentang God Knight itu sendiri yang akan menjadi antagonis utama dalam arc-nya. Namun ada satu hal yang mungkin belum banyak orang sadari. Konflik ini bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga tentang mendapatkan Poneglyph terakhir yang akan ngebawa mereka ke Laut Tel. Ketika kita melihat kembali ke akhir arc Egghead ya, semua tanda menunjukkan bahwa pertempuran besar untuk One Piece sudah diambang pintu. Satu-satunya hal yang tersisa sebelum mereka bisa mengejar One Piece dan penemuan Poneglyph terakhir yang keempat itu. Tanpa Poneglyph itu, perjalanan mereka akan terhenti. Dan disinilah di Elbaf peranan pentingnya akan muncul. Secara logis, art ini harusnya menjadi tempat di mana mereka menemukan Poneglyph tersebut ya. Dari sudut pandang cerita aja,
saja kita bisa melihat bahwa fokus utama saat ini adalah mendapatkan Poneglyph keempat. Itu bukan hanya untuk tujuan Luffy dan juga kru topi jerami ya nakama, tapi juga Blackbeard, Reinhardt, Pirate dan juga Kid serta mungkin adalah Crossguild pula. Semua karakter itu terlibat dalam pencarian yang sama dan Oda sang penulis cerita telah menekankan pentingnya Poneglyph itu berulang kali. Di akhir jam pesta itu Oda mengungkapkan bahwa plot arc Elbaf akan berpusat pada konflik mendapatkan sesuatu yang sangatlah penting. Itu bukan tentang One Piece tapi tentang Poneglyph terakhir. Dengan semua petunjuk yang ada, sangat jelas bahwa Oda merujuk pada Poneglyph keempat sebagai objek yang akan diperebutkan dalam art kali ini. Namun kenapa Poneglyph itu berada di tangan God Knight tuh teorinya? Banyak teori yang beredaran memang, dengan beberapa orang beranggapan Poneglyph itu akan berada di tangan karakter yang bersahabat. Beberapa nama muncul adalah Saul, Scooper Gabad yang kita sebutkan tadi, atau bahkan Dragon serta Shiki. Namun semakin jelas bahwa Poneglyph itu kemungkinan besar berada di tangan musuh. Oda telah menyatakan bahwa arc ini akan melibatkan konflik untuk mendapatkan sesuatu, yaitu berarti mungkin adalah Poneglyph ini yang harus diperjuangkan, bukan diberikan begitu saja kan? Ya nggak rasional aja kalau seperti itu. Jika kita melihat lebih dalam lagi, kita bisa memahami bahwa jika Poneglyph terakhir itu hanya diberikan kepada Luffy, itu akan terasa sangatlah anti klimaks. Jadi jika arc itu berfokus pada perjuangan untuk mendapatkan Poneglyph, God Knight itu muncul sebagai antagonis, maka sangat logis untuk menyimpulkan bahwa mereka adalah pemegang Poneglyph itu sendiri. Selain itu nakama, Oda juga memberikan petunjuk bahwa Poneglyph itu kemungkinan berada di tangan seseorang yang terhubung dengan pemerintahan pusat kan. Dalam percakapan antara Blackbeard dan Aokiji, kita mendapatkan informasi bahwa orang yang ditandai oleh api atau luka bakar itu memiliki Poneglyph di kapalnya. Dia dikenal karena kemampuannya untuk menciptakan pusaran air yang menghancurkan kapal-kapal yang mendekat. Deskripsi ini tidak cocok dengan siapapun di pemerintahan dunia yang kita kenal kan, kecuali God Knight loh yang masih misterius. God Knight adalah kelompok yang bertanggung jawab menjalankan kehendak Celestial Dragon di lautan kan. Mereka adalah terdepan dalam kompetisi berburu Celestial Dragon dan seringkali dikerahkan saat ada serangan dari angkatan revolusioner. Jika Poneglyph berada di tangan anggota pemerintahan dunia yang cukup kuat untuk melindunginya, maka God Knight sendiri adalah satu-satunya kelompok yang cocok dengan deskripsi tadi teman-teman. Sekarang memang kita berada di ambang arc Elbaf ya, dimana Oda terus menekankan bahwa fokus utama cerita adalah orang yang ditandai oleh tanda luka bakar tersebut dan juga Poneglyph terakhir. Oda telah memberitahu kita bahwa arc ini akan berputar di sekitar perjuangan untuk mendapatkan objek penting tersebut. Jelas yaitu merupakan Poneglyph, dan jika kita melihat semua petunjuk yang ada, sangat mungkin sekali bahwa Poneglyph itu berada di tangan anggota pemerintahan dunia yang misterius yang belum kita temui. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa Poneglyph itu berada di anggota pemerintahan dunia, karena informasi itu juga berasal dari Jiryuni yang tidak tahu pasti. Namun kita harus ingat bahwa dalam sebuah cerita, setiap pernyataan yang dibuat oleh karakter itu memiliki tujuan tertentu. Oda ingin kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa Poneglyph terakhir itu berada di tangan anggota pemerintahan pusat kan. Ada juga yang berpendapat bahwa itu mungkin hanya sebuah asumsi aja ya, tetapi itu bukanlah cara Oda bekerja. Nah, biasanya itu digunakan untuk menyesatkan pembaca dengan harapan yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya itu enggak ya nakama. Sebaliknya, petunjuk tentang Poneglyph mungkin berada di tangan anggota pemerintahan dunia adalah sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Banyak pembaca yang mengabaikannya. Namun saat kita melihat lebih jauh lagi, semua petunjuk itu mulai terhubung. Oda telah membangun karakter saudara Sang sebagai misteri besar yang akan terungkap dalam cerita. Dia mungkin adalah antagonis utama dalam arc Elbaf nih, dan semua tanda menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ditandai dengan tanda luka bakar tersebut. Saudara Sang selalu digambarkan mengenakan pakaian hitam. Kapal yang dia naiki juga berwarna hitam, dan ini bisa jadi bukanlah sebuah kebetulan kan. Selain itu kita belum pernah melihat sisi lain dari wajahnya yang mungkin menyimpan bekas luka atau tanda bakar. Ada spekulasi bahwa dia mungkin terlibat dalam insiden God Valley itu ya nakama, di mana banyak yang terbakar, dan sementara itu Sang sendiri selamat dari insiden tersebut karena tidak sengaja diambil oleh Rogers kan. Makin menarik dan cukup nyambung nih. Kisah ini makin heroik lagi ketika kita melihat perjalanan Luffy nakama. Dia memasuki dunia baru kan, dengan tujuan menantang 4 Yonko dan mendapatkan One Piece untuk menjadi raja bajak laut. Setiap Yonko mewakili langkah menuju One Piece. Luffy sudah memiliki 1 Poneglyph dan dia mendapatkan yang kedua di Artwalker Island melawan Big Mom, yang ketiga di Wano Kuni melawan Kaido. Sekarang dia harus berhadapan Poneglyph keempat di Elbaf sebelum menghadapi Blackbeard di Laut Tel kan. Dengan semua ini sangat masuk akal jika Luffy harus mengalahkan saudara Sang di Elbaf untuk mendapatkan Poneglyph terakhir. Namun Sang tidak ditulis sebagai penjahat ya, dia bukan musuh yang harus dikalahkan sepertinya. Sebagai gantinya Oda memberikan kita versi jahat dari Sang yang mungkin harus dihadapi Luffy untuk mendapatkan Poneglyph tersebut, yakni saudaranya.
God naik ditulis mirip dengan kru Yonko lainnya dengan 9 anggota yang kuat mereka, dengan antagonis tersembunyi yang harus dihadapi Luffy dan kru topi jerami untuk mendapatkan poneglyph terakhir dan melanjutkan perjalanan mereka menuju One Piece. Saat kita merenungkan semua itu nakama, kita tidak bisa tidak merasa bersemangat lagi ya. Apakah saudara Sang benar-benar orang yang ditandai oleh api tersebut? Apakah dia akan menjadi tantangan terbesar Luffy? Semua pertanyaan itu menggantung ya teman-teman, menunggu bagaimana ending dari Elbap itu. Setelah informasi-informasi Elbap dan juga sudah mulai terungkap bagaimana pulau tersebut kebenaran-kebenaran ya hubungannya dengan Nika dan juga sosok misterius lainnya, ini menjadi daya tarik tersendiri untuk kedepannya nakama. Jadi kalau mau disimpulkan lebih dalam ya, kisah di Elbap itu membawa kita pada puncak ketegangan dan intrik yang mendalam memang. Luffy dan kru topi jerami tidak hanya berjuang mendapatkan poneglyph terakhir, tapi juga menghadapi tantangan moral, emosional yang menguji ikatan persahabatan mereka. Saudara Sang sebagai antagonis misteri dan God Knight sendiri sebagai penghalang yang kuat. Setiap langkah menuju poneglyph keempat menjadi semakin berbahaya kan. Nah, melalui pertempuran epik dan pengungkapan yang mengejutkan, kita melihat bagaimana ambisi dan keinginan menemukan kebenaran dapat mendorong seseorang ke batasnya. Luffy yang bertekad menjadi raja bajak laut harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua musuh dapat dengan mudah dikalahkan, terutama ketika mereka ingin memiliki hubungan yang rumit dengan masa lalunya. Akhirnya teman-teman, perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan poneglyph, tapi juga tentang memahami arti sejati dari persahabatan, pengorbanan dan keberanian. Setiap langkah di topi jerami di Elbap itu akan memiliki daya tarik tersendiri nakama, dan kita yakin ya akan banyak plot twist seru di kisah saga Pulau Raksasa itu Elbap. Sepakat nakama tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.